Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit wa minhu tustakhraj jawahirul ulum wa nafaisul fuhum wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamma nuruhu wa tasa'a ilmuhu wa sara la yamallu min qira'atihi laylan wa nahara لأنه قد وجد فيه مقصوده وظفر منه بمطلوبه وهذه صفة المريد الصادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Qutbid Da'wah al-Irsyad Nabi Abdullah bin Alwi al-Haddad, ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim itu adalah bagaikan samudra yang luas yang mencakup segala sesuatu. Wa minhu tustakhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum, dan dari Al-Quran dikeluarkan mutiara-mutiara ilmu. Dari Al-Quran dimunculkan kepahaman-kepahaman yang bernilai tinggi. Sebagian para wali Allah mengatakan ada dua hal yang ketika kita pelajari menunjukkan bahwa kita semakin tidak ngerti, artinya sedikit pengetahuan kita tentang dua hal ini. Jadi tidak terbatas begitu. Yang pertama yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu semakin dipelajari, maka orang yang mempelajari semakin merasa sedikit ilmunya, karena luasnya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu hakikat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang itu mencari tahu tentang hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pengetahuan yang dia dapat itu akan terasa kecil sedikit dengan hakikat sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'anul Karim dan hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas. Tidak ada orang mengetahui persis isinya Al-Qur'an semuanya itu seperti apa. Tidak ada orang yang mengenal Nabi Muhammad persis hakikatnya seperti apa, kecuali Tuhan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau melakukan haji. Kemudian karena ada wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarani, maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab mengumpulkan orang-orang ketika selesai haji. Setelah dikumpulkan, maka beliau berkata, yang datang dari negeri Yaman tetap di sini, yang bukan dari negeri Yaman silakan meneruskan kesibukannya. Akhirnya sebagian bubar, tinggal beberapa kelompok. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan yang datang dari daerah atau desa Al-Qaran tetap di sini,
yang selain dari desa itu boleh balik, boleh melanjutkan kegiatannya, berdiri. Ya, sebagian luar, tinggal hanya beberapa orang saja. Kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah kalian yang dari desa Qaran ini mengenal seorang laki-laki yang bernama Uwais? Kata mereka, tidak ada kayaknya di sini tidak ada. Sekelas Amirul Mukminin, sekarang ya kayak presiden gitu ya. Sekelas presiden pasti mencari orang yang punya jabatan yang penting begitu. Akhirnya satu orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada sebenarnya orang namanya Uwais Al-Qarani dari desa Qaran. Tapi kayaknya tidak mungkin Anda mencari orang itu. Kata Sayyidina Umar, di mana dia? Dia ada di padang pasir sana di belakang jauh. Sedang menjaga hewan-hewan milik orang-orang. Jadi dibayar, suruh giring hewan nanti dikasih uang. Akhirnya ditunjukkan dia, saya mau ketemu katanya. Berangkat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke tempat hewan-hewan tadi itu digembala. Setelah sampai, yang nganter suruh balik, tinggal Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Dilihat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan sholat sunnah, dengan sholat yang panjang, sholat yang khusyuk, sendirian, tidak ada orang. Setelah salam, maka mengucapkan salam Sayyidina Umar dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung, padahal tidak pernah ketemu ini ya. Waalaikumsalam ya Amiral Mukminin Umar, wa ya wasi Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak pernah ketemu ini orang-orangnya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, Anda ini siapa wahai Abdullah, wahai hamba Allah? Kata Uwais, saya ini salah satu daripada hamba Allah katanya. Maka kata Sayyidina Umar, ya kita semua ini hamba Allah memang. Tapi yang saya tanyakan itu, siapa nama yang telah diberikan oleh kedua orang tua Anda kepada Anda? Maka dijawab, nama saya Uwais ya. Kemudian terjadilah perbincangan yang panjang. Di antara wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kalian berdua menemui laki-laki ini, sampaikan salam dari aku, kata Nabi, dan mintalah doa dari dia. Kalian berdua minta doa dari Uwais Al-Qarani. Padahal kita tahu Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah penerus daripada Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Ali, siapa yang tidak mengenal fadilah keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, misanannya Nabi, mulai kecil sama Nabi, didikan mulai awal sampai akhir bersama Nabi, menyaksikan macam-macam daripada diri Rasulullah SAW, mendapatkan wasiat yang panjang daripada Nabi SAW, dinikahkan dengan putrinya Nabi dan seterusnya. Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk tetap meminta doa kepada orang yang kita umat Islam sepakat bahwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu lebih tinggi pangkatnya sebenarnya. Tapi tetap diajarkan untuk tawadhu, merendah, tetap minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Di antara perbincangan mereka ini, Sayyidina Uwais Al-Qarani menyatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalian itu tidak mengenal Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, dengan sebenar-benarnya, hakikatnya. Kalian tidak tahu, tidak kenal. Maka Sayyidina Umar bertanya, bagaimana dengan Ibnu Abi Quhafah? Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah dia mungkin kenal dengan Nabi, hakikatnya Nabi Muhammad? Mungkin kita tidak kenal, mungkin Sayyidina Abu Bakar yang kenal. Wala Ibnu Abi Quhafah, walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tidak mengenal
hakikat Nabi Muhammad SAW. Yang kalian kenali, kata Uwais Al-Qarani, hanya bayangannya saja. Ayang-ayang itu kon sing kenal ambek Nabi itu, hakikatnya kamu tidak tahu katanya. Yang mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, jadi Al-Quran itu luas, hakikat Nabi Muhammad itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathu wa tamma nuruh wattasa'a ilmu. Maka dari orang-orang beriman yang sangat banyak ini, ada beberapa orang yang dibukakan pintu kefahaman di dalam Al-Quran. Dibukakan pintu kefahaman terhadap Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dibukakan pintu oleh Allah, maka orang ini tidak akan keluar, maka dia akan masuk ya ke dalam lautan ilmunya Al-Quran. Maka cahayanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mendapatkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, yang mana itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bukan kelasnya kita. Kita kan kadang-kadang surat-surat pendek tidak ada terjemahannya kan begitu ya. Disuruh menerjemahkan Qul a'udzu birabbil falaq mungkin tidak bisa begitu ya. Ayo berdiri misalnya, terjemahkan Qul a'udzu birabbil falaq, tidak tahu, nyerah misalnya. Ya kadang-kadang terjemahnya Fatihah tidak tahu, sudah berpuluh-puluh tahun tidak pengen tahu gitu loh. Membaca di terjemahnya tidak ada keinginan. Tapi kalau kelasnya orang-orang soleh, para aulia, para wali, para ulama, mereka itu dibukakan pintu kefahaman sehingga sempurna cahaya mereka dan diluaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang beriman itu ketika dibukakan pintu kefahaman Al-Quran ada tandanya atau tidak? Ada tandanya. Kata para ulama, tandanya orang yang sudah dibukakan pintu kefahaman dalam Al-Quran, tandanya dia tidak ada henti-hentinya membaca Al-Quran, baik di waktu pagi maupun petang.
Kayak wong zaman saiki main HP. Nah kayak gitu. Ya, kalau kita ini berarti dibuka pintu faham HP ya. Ya mudah-mudahan isinya tidak maksiat. Kalau isinya maksiat ya mengantarkan ke neraka waliyadzubillah min dzalik. Saya ini kok memperhatikan ya di tahun-tahun akhir ini banyak kasus-kasus orang yang sudah anggapan kita itu sepuh itu melakukan tindakan asusila umur 50 ke atas, kadang putune dewi. Ini kayaknya rusak gara-gara HP ini. Saiki wong tua-tua nggo HP, enggak tahu yang dilihat apa. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ndak maca Quran, HP-an tok. Ndak baca Al-Qur'an, main HP terus. Nah, tandanya orang-orang yang mendapatkan fatah dibukakan kefahaman Al-Qur'an yaitu siang malam pagi sore tidak ada henti-hentinya dia, tidak ada bosan-bosannya baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena apa yang dia cari-cari selama ini dia dapati sudah. Sing ditoleki mulai biyen ketemu saiki ditakdir sama Allah. Menikmati itu ibadah. Apa yang dia cari dia dapati sekarang. Dan ini adalah sifatnya orang yang beriman yang sejati, yang sesungguhnya. Makanya kalau kita baca manaqib biografinya ulama-ulama dahulu, itu kadang-kadang mereka itu keluar dari rumah ziarah kubur jalan kaki. Dari rumah ke lokasi kuburan itu sekitar 4 sampai 5 jam. Itu mulai keluar dari rumah membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah, nyampe kuburan wis kula a'udzu binnas. Khatam Quran sambil jalan kaki. Udah masuk akal. Ya memang untuk orang seperti kita kayak tidak masuk akal, tapi ini orang-orang yang sudah dibukakan pintu faham terhadap Al-Qur'an, orang-orang yang sudah disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap hari khatam Al-Qur'an. Ada yang wiridnya setiap sholat duha membaca 7 juz Al-Qur'an tiap hari. Kenapa ya ini orang-orang itu? Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Kalau ada orang sudah asik sama sesuatu, kadang-kadang berjam-jam itu tidak kesel kadang-kadang. Ya, ana wong seneng bal-balan, wis luar biasa. Sak jenenge, ya tanggal lahirnya, wape dihafalno. Ya ini begini, ini pernah main di sini, pindah ke sini, hafal kabeh wis, saking gilanya terhadap bola. Itu kalau sudah tim yang dia senengi main, wis ndak gerak, ndak kedip. Ya mendelik tok. Kuat. Lek ana sing guyonan, mbok dicetet remote itu ngamuk. Jerit-jerit. Ya. Ojo guyonan iki. Padahal bal-balan. Fokus luar biasa. Setelah bolanya, permainannya selesai, suruh cerita dia. Insya Allah lengkap ceritanya. Ya, menit pertama begini, kartu kuning, kartu biru misalnya, pergantian pemain, kemudian offsetnya semua, tendangan bebasnya, yang nendang ini, lengkap wis, mulai menit 1 sampai 90. Kenapa? Saking cintanya terhadap bola. Para ulama kita itu senang sama Al-Quran. Jadi kalau sudah nyekel Al-Quran tidak mau diganggu. Kadang sampai 2 jam, 3 jam. Tidak kesel. Sama seperti kita delok TV, sama seperti kita lihat HP. HP ini cek kayak dicekel mana? Ya, kadang-kadang dicas sik digaya. Sik dicas iki sik kayak ngecas muruk wis dicekeli, ambek nyambung kabel ya. Saking abote pisah dengan HP. Para ulama itu seperti itu, sik kait Qur'ane ditele. Baru berapa menit diambil lagi ngaji maneh. Kenapa? Asik. Seperti kita asik nonton TV dan lihat HP tadi.
Asy-Syaikh Abu Madyan radhiyallahu an, seorang tokoh sufi pernah berkata, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seseorang itu tidak dikatakan orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan keridhaan Allah sampai dia bisa mampu mencari segala sesuatu yang dia cari ada di dalam Al-Qur'an kesemuanya. Ulama-ulama itu mencari apapun ada jawabannya dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu lengkap dan sesuai di zaman apapun, keadaan apapun, karena itu mukjizatnya Al-Qur'an. Oh, tidak iso. Al-Qur'an itu cocok dalam zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Kita ini sudah 2024 terus tidak cocok mana? Tidak bisa, tetap cocok Al-Qur'an dimanapun kapanpun. Apapun masalah yang kita hadapi, solusinya di Al-Qur'an. Apapun kejadian yang terjadi, hikmahnya, jawabannya ada di Al-Qur'an. Bahkan sebagian ulama saking terbukanya Al-Qur'an dalam hatinya dia, kata beliau itu berkata, lek ana wong teko mari ngono ngomong kiai, ustad, guru misalnya, saya kehilangan kambing, tak buka no Quran, tak duduk no gini. Lek ana dek gini wedhusmu ilang. Sampai begitu. Saking mantapnya dengan Al-Qur'an. Semua yang dia ingini ada dalam Al-Qur'an. Ini adalah sifatnya para wali-wali Allah. Karena itu kita terlalu jauh dengan makom itu dengan kedudukan itu. Karena Ramadan datang, kadang-kadang kita ini tidak hatam Quran. Ramadan loh ini sing jarine Syahrul Quran, bulane Al-Qur'an, itu masih tidak berhasil hatam Al-Qur'an walaupun satu kali. Jadi jangan berhayal kelasnya wali-wali begitu ya. Ya kita benahi diri kita bareng-bareng. Ya mudah-mudahan bisa membaca Al-Qur'an walaupun tidak di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita niati, lek ditakdir sampai Allah mlebu bulan Ramadan, kita akan serius maca Al-Qur'an, tak niati hatam sekali misalnya atau hatam 2 kali. Yang tahun kemarin hatam 3, 4 ditambah niati. Insyaallah kalau dipanjangnya umur sama Allah, tak tambahi 1 kali lagi hataman Quran begitu ya. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini ditambahi dengan rasa cinta kita dengan orang-orang yang saleh, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشد سحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.